Pemirsa, pembunuhan pemilik ruko yang dicor semen di Pulau Gadung, Jakarta Timur melibatkan pekerja bangunan yang merenovasi ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati dan gajinya belum dibayar. Tapi hal berbeda disampaikan oleh pengacara korban. Motifnya adalah sakit hati. Kami tidak mempercayai dan meyakini bahwasanya hanya satu pelaku. Di balik pagar ini yang dipasang garis polisi ditemukan jasad pemilik ruko yang hampir sepekan dicari keberadaannya oleh pihak keluarga. Mirisnya, jasadnya berada di saluran air ruko dalam kondisi dicor semen. Laporan hilangnya pria 69 tahun pemilik ruko di Pulau Gadung, Jakarta Timur ditindaklanjuti polisi dengan menangkap tukang bangunan yang merenovasi ruko. Dialah orang terakhir yang bertemu korban. Terungkapnya kasus ini atas kegigihan sang istri dan anak-anaknya mencari kepala keluarga yang sudah tidak pulang ke rumah sejak 16 Februari 2025 yang lalu. Dan kamera CCTV yang berada di proyek LRT ini merekam korban yang masuk ke dalam ruko, namun tidak terlihat lagi ia keluar dari ruko. Pria berusia 35 tahun itu mengaku membunuh korban dan mengecor jasadnya di saluran air. Ia bahkan menguras isi ATM korban senilai Rp66.500.000. Pak, sebenarnya mengapa kasus ini bisa terjadi, Pak? Korban mengajak pelaku untuk ke polisi melapor terkait dengan barang-barang yang hilang. Tetapi si pelaku menolak. Pelaku menyampaikan bahwa saya mau melapor, menemani untuk membuat laporan, tapi bayar dulu gaji saya sebesar 900.000. Disitulah korban naik pitam, pertama digampar, yang kedua memukul, tapi ditangkis. Karena sudah emosi, karena tadi korban mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pelaku, akhirnya pelaku pada saat korban jatuh, pelaku langsung mengambil batu hebel langsung memukul korban di bagian muka dan bagian kepala. Tim kuasa hukumnya ini mengatakan, Pak, bahwa dia tuh bukan orang kepercayaan karena dia baru bekerja selama 6 bulan. Ini sebenarnya seperti apa, Pak? Penyelidikan lebih lengkap ataupun mendalamnya? Jadi begini, kenapa orang kepercayaan? Karena dia yang diberi tugas dan tanggung jawab sama si korban untuk membeli bahan-bahan. Jadi sampai uang pun atau rekeningnya atau ATM-nya pun diberikan untuk mengambil uang di ATM. Keluarga dan tim kuasa hukum meragukan keterangan tersangka kepada polisi. Sesuai nggak dengan pernyataan dari polisi yang mengatakan sebenarnya motif dari pelaku adalah karena pertamanya si korban ini memukul terlebih dahulu dan tidak adanya pembayaran gaji kepada si pelaku. Kalau disampaikan beliau ya dulu memukul tukang itu tidak mungkin. Kenapa? Beliau ini kan habis stroke ringan. Dia turun dari mobil aja sulit, apalagi dia berjalan melakukan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pembayaran. Kalau pembayaran tidak mungkin dia mengutang ya atau tidak membayarkan uang sebesar 900.000. Pelaku mengambil alih rekening itu dan mendapatkan PIN itu mentransfer sejumlah uang puluhan juta ke rekening yang bersangkutan ataupun keluarganya. Kami menduga ini bahwasanya ya tindakan tersebut yang dilakukan oleh pelaku memang sudah direncanakan. Ya, itu dia melakukan tindakan itu melakukan pengecoran. Maka pengecoran itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Dan yang kedua, dengan adanya terlibat ya pemindahan mobil dari depan sini menuju ke dalam ini, maka kami menganggap itu ya ada beberapa orang yang melakukan tindakan tersebut. Ya, dan sesuai dengan yang kami dapatkan di CCTV, ya di mana pelaku tidak hanya satu orang, tetapi ada orang selain daripada si pelaku. Saat ini tersangka dijerat dengan pasal pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jika polisi menemukan adanya bukti rencana pembunuhan, maka tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Agi Kurniasani dan Fajrin Abdillah melaporkan.